Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali bersama Bapak Henry akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini yang Bapak bawakan tetap materi statistika untuk SMK kelas 12 di part 4 dengan submateri ukuran letak data, yakni kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Baiklah, di sini yang pertama kita bahas ukuran letak data. Pengertian ukuran letak data adalah yang menunjukkan letak sebagian data relatif terhadap keseluruhan data yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Pada ukuran letak data, yang dibahas di sini pada data tunggal, yakni kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, kita masuk yang pertama, kuartil. Kuartil itu disimbolkan dengan huruf Q besar. Sekilas mengenai pengertian kuartil, kuartil adalah sekumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Maksudnya di sini, dari data-data yang kita dapatkan, kita susun data itu mulai data yang nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Pada kuartil dibagi atas 3, yaitu kuartil ke-1 dikatakan juga dengan kuartil bawah, kuartil kedua dikatakan juga dengan kuartil tengah, dan kuartil ketiga dikatakan juga dengan kuartil atas, yang mana kuartil itu masing-masing disimbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kuartil, bisa disajikan dengan grafik yang sudah ada saya gambarkan, yang mana data tersebut dibagi menjadi 4 bagian, kemudian diurutkan mulai data yang terkecil, yaitu X minimum, dan data yang terbesar, yaitu X maksimum. Sehingga dari bagian-bagian tersebut, kita buat tanda Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya di sini kita akan mengaplikasikan kuartil. Sebelumnya kuartil itu pada data tunggal ada langkah-langkah menentukannya. Langkah-langkahnya yang pertama, susunlah data mulai data nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai letak kuartil. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Nah, di sini sudah Bapak buat rumus menentukan letak data kuartil, yang mana untuk letak data Q1, kita pakai rumusnya 1/4 dikali N tambah 1. Untuk letak data Q2, setengah dikali N tambah 1. Untuk letak data Q3, itu 3/4 dikali N tambah 1. Di sini sudah Bapak buat contoh soal, mengaplikasikan kuartil. Di sini ada 2 jenis nanti bentuk soal yang Bapak buat. Ada untuk data ganjil dan ada untuk data genap. Yang pertama, untuk data ganjil. Tentukanlah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data 8, 7, 7, 4, 6, 7, 6, 9, 5, 8, 3. Sesuai dengan langkah-langkah tadi, yang pertama sekali kita urutkan data tersebut mulai nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Dari contoh soal ini, kita dapatkan nilai yang terkecil 3, kita dapatkan nilai yang terbesar 9. Sehingga kita susun secara berurut. Nah, untuk menentukan nilai kuartilnya, di sini ada 2 cara. Cara yang pertama kita pakai dengan grafik, cara yang kedua kita pakai dengan rumus. Kalau kita pakai dengan cara yang pertama, yaitu dengan grafik, langkahnya di sini data tersebut kita bagi 2 dulu. Setelah kita bagi 2, itulah nanti nilai untuk kuartil kedua. Berarti dari data ini kita bagi 2, banyak datanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bagi 2, sehingga di kiri kita bagi menjadi 5 data, di kanan kita bagi menjadi 5 data, sehingga tengahnya ini kita dapatkan nilainya 7. Maka 7 nilai yang menjadi nilai Q2, kuartil kedua. Selanjutnya, untuk Q1. Untuk Q1, data yang kita bagi di ruas kiri, kita dapatkan banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 2.
Sehingga kita bagi 2, datanya itu 2 di kiri, 2 di kanan. Tengahnya kita dapatkan nilainya 5. Maka 5 ini merupakan nilai dari kuartil 1. Selanjutnya, untuk Q3. Di ruas kanan tadi kita dapatkan banyak datanya 5. Data yang 5 ini kita bagi 2, sehingga 2 di kiri, 2 di kanan. Tengahnya kita dapatkan 8. Sehingga 8 ini merupakan nilai dari kuartil ketiga. Nah, inilah dia cara pertama untuk menentukan Q1, Q2, Q3 dengan memakai grafik. Selanjutnya untuk menentukan kuartil memakai rumus, kita ikuti langkahnya. Yang pertama, letak data. Letak data Q1 kita pakai rumusnya 1/4 dikali N tambah 1. Sama dengan 1/4 dikali. Banyak datanya tadi ada 11, berarti N-nya 11. 11 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 12. Berarti 1/4 dikali 12 kita dapatkan 3. Berarti letak data ke Q1 itu berada pada posisi ketiga. Berarti kita lihat datanya, posisi ketiga, 1, 2, 3. Maka kita dapatkan nilai kuartil 1 sama dengan 5. Nah, untuk menentukan letak data Q2, itu kita pakai rumusnya setengah dikali N tambah 1. Setengah dikali N tambah 1 sama dengan setengah dikali N-nya tadi 11 ditambah 1 sama dengan 11 dikali 12, setengah dikali 12, setengah dikali 12, berarti letak data Q2 sama dengan 6. Berarti letak Q2 berada pada posisi ke-6, data ke-6. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nilai dari Q2 itu kita dapatkan letak data ke-6 yaitu 7. Nah, berarti nilai Q2-nya kita dapatkan nilainya 7. Selanjutnya, untuk letak data Q3, kita pakai rumusnya 3/4 dikali N tambah 1. Sehingga 3/4 dikali N-nya tadi 11 tambah 1, berarti 3/4 dikali 12. Sehingga letak data Q3 sama dengan 9. Berarti letak data Q3 berada pada posisi ke-9. Kita lihat posisi ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga letak data Q3 itu nilainya 8. Di sini sudah Bapak buat. Nah, inilah dia cara menentukan kuartil untuk data ganjil. Selanjutnya, menentukan kuartil untuk data genap. Kita perhatikan, tentukanlah kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data. Kita lihat 8, 7, 7, 4, 6, 7, 9, 5, 8, 3. Langkah yang pertama di sini, kita urutkan data tersebut mulai nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Di sini sudah kita urutkan. Kita pakai cara pertama. Cara pertama di sini dengan memakai grafik. Untuk menentukan grafik, yang pertama sekali kita tentukan Q2-nya dulu. Datanya di sini genap, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga data genap ini kita bagi 2, itu berarti 5 ke kiri, 5 ke kanan. Berarti tengahnya antara 7 dengan 7. Berarti cara menentukannya ini, antara 7 dengan 7 kita jumlahkan baru bagi 2. Berarti 7 tambah 7 bagi 2, tetap dia nilainya 7. Berarti nilai Q2-nya adalah 7. Selanjutnya, untuk nilai Q1, kuartil pertama, data yang tadi sudah kita bagi di kiri sebanyak 5. Berarti kita bagi 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi 2. 2 di kiri, 2 di kanan. Sehingga di sini letak tengahnya berada di 5. Berarti nilai Q1 nilainya 5. Selanjutnya, untuk Q3, data yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, kita bagi 2 lagi,
berarti 2 di kiri, 2 di kanan, sehingga tengahnya berada di nilai 8. Maka untuk nilai Q3 adalah 8. Nah, ini dia cara menentukan kuartil memakai sistem cepat grafik. Kalau kita pakai cara kedua dengan memakai rumus, tetap dia sama. Kita tentukan yang pertama letak data Q1. Letak data Q1 berarti 1/4 dikali N tambah 1 sama dengan 1/4 dikali N-nya 10, 10 tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 11. Sehingga letak data Q1 sama dengan 1/4 dikali 11, kita dapatkan 2,75. Nah, 2,75 ini bisa kita ikuti ini, atau bisa kita bulatkan di data yang ketiga. Di data yang ketiga. Kalau kita pakai dia nanti letak data 2,75, berarti nanti harus kita lihat nilainya di antara 4 dengan 5. Tapi nanti kalau kita bulatkan dia ke data ketiga, maka nanti kita lihat datanya posisi ketiga. Nah, di sini kalau kita pakai rumus, maka letak data Q1 berarti berada di 2,75. Berarti antara data kedua dan data ketiga. Bisa jadi nanti di sini 4,75 atau 4,5. Atau bisa kita bulatkan, pembulatannya menjadi 5. Inilah dia letak data dari Q1. Untuk letak data Q2, itu kita pakai rumusnya setengah dikali N tambah 1 sama dengan setengah dikali 10 tambah 1 sama dengan setengah dikali 11 sama dengan letak data Q2 5,5. Berarti berada di data 5,5. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di antara 7 dengan 7, maka nilai dari Q2 tetap dia 7. Selanjutnya letak data Q3, itu kita pakai rumusnya 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan 3/4 dikali N-nya 10 tambah 1 sama dengan 3/4 dikali 11. Maka letak data Q3 itu 8,25. Berada di antara 8,25. Ini bisa kita bulatkan di data ke-8 atau kita hilangkan, kita bulatkan dia, berarti kita genapkan menjadi data ketiga berada pada posisi ke-8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga nilai Q3 sama dengan 8. Nah, inilah dia cara dari pengaplikasian kuartil untuk data ganjil dan untuk data genap. Maka untuk kuartil Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau semisal masih ada lagi yang kurang jelas, silakan ditanya di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu desil. Desil itu dilambangkan dengan huruf D. Kita lihat sekilas mengenai pengertian dari desil. Desil adalah jika sekumpulan data terurut dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Pada desil ini perbedaannya dengan kuartil hanya beda pembagian banyak data. Kalau di kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, pada desil ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Pada desil itu ada 9 buah desil, yaitu desil ke-1, kedua, ketiga, sampai dia nanti desil ke-9. Atau biasa dilambangkan dengan D1, D2, D3, sampai dia desil ke-9. Nah, inilah dia sekilas mengenai pengertian dari desil. Selanjutnya, kita lihat cara menyelesaikan atau cara menentukan nilai desil. Itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menentukan nilai desil. Yang pertama, susunlah data mulai data nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai letak desil. Yang ketiga, tentukan nilai desil. Kalau kita perhatikan hampir mirip dia dengan menentukan langkah-langkah kuartil tadi. Sehingga pada desil itu dirumuskan letak DI sama dengan
I dikali N tambah 1 per 10. Di mana I ini bisa kita ganti-ganti menjadi 1, 2, 3 sampai dengan 9. Karena desil itu banyaknya 9. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal pada desil data tunggal. Kita lihat. Tentukanlah desil ketiga dan desil ke-8 dari data berikut. Kita lihat 4, 6, 9, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 5, 7, 5, 8, 7. Nah, sesuai dengan langkah yang sudah kita paparkan tadi, data tersebut kita urutkan dulu mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar. Berarti data yang terkecil di sini 4, data yang terbesar 9. Sehingga kita susun 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Sehingga di sini kita lihat banyaknya datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, selanjutnya untuk menentukan letak desil, kita pakai rumusnya yang ditanya di sini letak desil ketiga. Berarti letak desil ketiga atau D3 sama dengan 3 dikali N 14 tambah 1 per 10. Berarti 3 dikali 14 tambah 1 per 10. Berarti 3 kali 3 dikali. Berarti 14 tambah 1, 15. 3 kali 15, 45 per 10. Kita dapatkan letak datanya 4,5. Berarti letak datanya itu berada pada data urutan 4,5. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Setengah. Berarti setengahnya itu antara 6 dengan 7. 6 ditambah 7 dibagi 2, kita dapatkan nilainya 6,5. Sehingga nilai desil ketiga adalah 6,5. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nilai desil ke-8 atau D8 sama dengan, berarti I-nya 8, 8 dikali N tambah 1, berarti N-nya 14 tambah 1 per 10. Berarti 14 tambah 1, 15 dikali 8, dapat 120, dibagi 10, maka letak datanya 12. Maka letak data ke-12, kita lihat posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berada pada nilai data hasilnya 8. Maka letak nilai desil ke-8 adalah 8. Nah, inilah dia penjelasan dari nilai desil. Bapak rasa dari penjelasan ini anak-anak kami sudah dapat memahami desil. Untuk desil Bapak cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke persentil. Persentil pada data tunggal. Kita lihat sekilas mengenai pengertian dari persentil. Persentil itu disimbolkan dengan huruf P besar. Persentil adalah sekumpulan data terurut dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Jadi pada persentil ini nanti setelah kita urutkan datanya mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar, maka kita bagi dia menjadi 100 bagian yang sama banyak. Ada 9 buah persentil, yaitu persentil ke-1, ada 99. Di sini sudah jelas, masing-masing dilambangkan dengan P1, P2, P3 sampai dia persentil 99. Nah, selanjutnya di sini kita lihat langkah-langkah menentukan persentil, hampir mirip ya dengan kuartil dan desil. Yang pertama, susunlah datanya mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Selanjutnya tentukan nilai letak persentil. Kemudian yang terakhir tentukan nilai persentil. Untuk persentil rumusnya, letak PI sama dengan data K I dikali N tambah 1 per 100. Di mana I ini dapat kita ganti-ganti mulai dari 1 sampai 99. Karena banyak persentil itu tadi sebanyak 99. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan rumus ke contoh soal persentil. Kita lihat.
contoh dari persentil. Tentukanlah persentil ke-60 dari data berikut. 80, 65, 82, 70, 90, 77, 80, 85, 75, 83, dan 75. Nah, dari langkah yang pertama, di sini kita urutkan dulu data yang terkecil nilainya sampai data yang terbesar nilainya. Sehingga di sini yang terkecil nilainya 65 sampai 90. Maka, kita tentukan yang pertama sekali data persentil ke-60. Berarti per 60 sama dengan I dikali N tambah 1 per 100. Berarti I-nya, data yang mau kita cari 60, dikali N-nya banyak datanya 11, ditambah 1 per 100. Berarti 11 ditambah 1 dapat 12, 12 dikali 60 dapat 720, dibagi dengan 100. Berarti letak data ke-60 berada pada data ke-7,2. Atau kita bulatkan, data ke-60 persentilnya berada pada urutan ke-7. Maka kita lihat nilai persentil ke-60 adalah berada pada urutan data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita dapatkan persentil 60 berada pada urutan data ke-7, yaitu 80. Nah, Bapak rasa dari penjelasan ini, anak-anak kami sudah bisa memahami. Kalaupun nanti masih ada yang kurang jelas, seperti yang Bapak katakan tadi, silakan dibuat di kolom komentar dengan memakai bahasa yang baik dan sopan. Nah, Bapak rasa dari penjelasan tutorial pembelajaran ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Tetap tonton video pembelajaran kita ini sampai dia nanti selesai. Jangan lupa tetap mengikuti program pembelajaran kita di minggu depan. Akhir kata, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.